Kisah Sang Kancil dan Buaya. Pada zaman dahulu Sang Kancil merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Banyak binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang-binatang di dalam hutan, tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang sombong, malah bersedia membantu kapan saja. Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kawasan kediamannya telah berkurang, Sang Kancil pergi untuk mencari di luar kawasan kediamannya. Cuaca pada hari itu sangat panas dan terlalu lama berjalan, menyebabkan Sang Kancil kehausan. Lalu, ia berusaha mencari sungai terdekat. Setelah mengelilingi hutan, akhirnya Kancil aliran sungai yang sangat jernih airnya. Tanpa membuang waktu, Sang Kancil minum sepuas-puasnya. Dinginnya air sungai itu menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil. Krokodil Kancil terus berjalan menyusuri tebing sungai. Apabila terasa capek, ia beristirahat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rindang. Kancil berkata di dalam hatinya, "Aku mesti bersabar jika ingin mendapat makanan yang lezat-lezat." Setelah rasa capeknya hilang, Sang Kancil kembali menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan dedaunan kegemarannya yang terdapat di sekitarnya. Ketika tiba di satu kawasan yang agak lapang, Sang Kancil memandang kebun buah-buahan yang sedang masak ranum di seberang sungai. Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut, pikir Sang Kancil. Sang Kancil terus berpikir mencari akal bagaimana cara menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya itu. Tiba-tiba Sang Kancil memandang sang buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. Sudah menjadi kebiasaan buaya. Apabila hari panas, buaya suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari. Tanpa berlengah-lengah lagi, Kancil menghampiri buaya yang sedang berjemur lalu berkata, "Hai sahabatku Sang Buaya, apa kabarmu hari ini?" Buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari membuka mata dan didapati Sang Kancil yang menegurnya. "Kabar baik sahabatku, Sang Kancil," sambung buaya lagi. "Apakah yang menyebabkan kamu datang kemari?" "Aku membawa kabar gembira untukmu," jawab Sang Kancil. Mendengar kata-kata Sang Kancil, sang buaya tidak sabar lagi ingin mendengar kabar yang dibawa oleh Sang Kancil. Lalu berkata, "Ceritakan kepadaku apakah yang hendak engkau sampaikan." Kancil berkata, "Aku diperintahkan oleh raja supaya menghitung jumlah buaya yang terdapat di dalam sungai ini karena raja ingin memberi hadiah kepada kamu semua." Mendengar nama raja saja sudah menakuti semua binatang. "Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawanku," kata sang buaya. Sementara itu, Sang Kancil sudah berangan-angan untuk menikmati buah-buahan. Tidak lama kemudian, semua buaya yang berada di dasar sungai berkumpul di tebing sungai. Sang Kancil berkata, "Hai buaya sekalian, aku telah diperintahkan oleh raja supaya menghitung jumlah kamu semua karena raja akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini." Kata Kancil lagi, "Berbarislah kamu merentasi sungai mulai dari tebing sebelah sini sampai ke tebing sebelah sana." Petik 2. Karena perintah tersebut datangnya dari raja, semua buaya segera berbaris tanpa membantah. Kata buaya, "Sekarang hitunglah. Kami sudah bersedia." Sang Kancil mengambil sepotong kayu yang berada di situ lalu melompat ke atas buaya yang pertama di tepi sungai dan ia mulai menghitung dengan menyebut, 1 2 3 lekuk. "Jantan betina aku ketuk." Sambil mengetuk kepala buaya hingga Kancil berjaya menyeberangi sungai. Ketika sampai di tebing seberang, Kancil terus melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak gembira dan berkata, "Hai buaya-buaya sekalian, tahukah kamu bahwa aku telah menipu kamu semua dan tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh raja?" Mendengar kata-kata Sang Kancil, semua buaya merasa marah dan malu karena mereka telah ditipu oleh Kancil. Mereka bersumpah dan tidak akan melepaskan Sang Kancil apabila bertemu pada masa akan datang. Dendam buaya tersebut terus membara hingga hari ini. Sementara itu Sang Kancil terus melompat kegembiraan dan terus meninggalkan buaya-buaya tersebut dan menghilangkan di dalam kebun buah-buahan untuk menikmati buah-buahan yang sedang masak ranum itu. Dan cerita pun selesai.